Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri dari kelas C dengan NPM 20170510106. Di sini saya pertama akan membahas soal sebagai tugas 9 mata kuliah teori bahasa dan automata. Di sini ada dua soal. Untuk soal pertama, untuk tata bahasa bebas konteks berikut, S menghasilkan BA, AB, A menghasilkan SA, AAB, dan A, kemudian B menghasilkan SB, BBA, B. Berikanlah penurunan untuk memperoleh untai BBAA, AA, BB dengan simbol awalnya adalah S. Soal yang kedua, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. S menghasilkan AB, BA, A menghasilkan A, AS, BAA, dan B menghasilkan B, BS, ABB. Di sini soal yang pertama, kita lakukan penurunan untuk menghasilkan untaian string yang ini. Ini adalah root vertex atau simbol awalnya berdasarkan ketentuan tadi adalah S. Ini adalah leaf dan ini adalah vertexnya. Yang pertama kita sesuaikan di sini untai yang pertama B. Maka ini S-nya kita turunkan menjadi A, B. Dan B yang ini tidak perlu diturunkan lagi karena ini adalah leaf-nya. Kita turunkan yang vertex-nya yang ini. Kita sesuaikan dengan yang ini. Ini B berarti kita turunkan A ini menjadi AAB. Setelah itu, setelah B di sini kan A. Berarti A ini kita turunkan karena ada dua. Di sini kita turunkan dulu yang ini menjadi A kecil. Kemudian yang ini kita turunkan menjadi SA. Berarti ini sudah sampai sini, kita lanjut. Yang ini untai yang A. Ini menghasilkan A, berarti S tadi kita turunkan menjadi BA. Selanjutnya, ini B ini kita turunkan menjadi BBA. Sesuai dengan ketentuan yang di sini kita perlu A. Setelah itu, BB berarti kita turunkan dua vertex terakhir yaitu B, kita turunkan menjadi B, yang ini B diturunkan menjadi B, dan yang ini juga diturunkan menjadi B. Kita periksa untainya BB, AAA, ABB, sudah sesuai dengan soalnya. Maka ini adalah bentuk penurunan untuk menghasilkan untaian string BBAAABB. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita diminta untuk membuktikan bahwa CFG ini adalah ambigu. Suatu CFG dinyatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu pohon derivasi untuk string masukan yang diberikan, yaitu lebih dari satu pohon derivasi paling kiri atau lebih dari satu pohon derivasi paling kanan. Di sini kita akan melakukan pembuktian dengan melakukan penurunan untuk menghasilkan untaian string BBA, BAA, BA. Pertama di sini S menghasilkan BA, lalu kita perlu melakukan penurunan yang menghasilkan B ini, maka A kita turunkan menjadi BAA. Di sini hasilnya BBAA. Selanjutnya A, di sini kita perlu A, maka A yang ini kita turunkan menjadi A, hasilnya BBAA. Kemudian selanjutnya ini B, maka A yang ini kita turunkan menjadi BAA. Hasilnya menjadi BBA, BAA. Selanjutnya di sini kita perlu penurunan untuk menghasilkan A. Maka A yang ini bisa kita turunkan menjadi AS. Hasilnya BBA, BA, SA. Kemudian kita perlu A lagi di sini, maka S yang tadi bisa kita turunkan menjadi AB. Hasilnya BBAB, AA, BA. Kemudian di sini kita lakukan penurunan untuk menghasilkan B, yaitu B kita turunkan ini, B menghasilkan B. Untuk untaiannya menjadi BBAB, AA, BA. Dan yang bagian terakhir ini A.
kita bisa menurunkan yang A ini menjadi A. Jadi untayan yang dihasilkan yaitu BB, AB, AA, BA. Ini penurunan yang pertama. Selanjutnya, kita lakukan penurunan kedua. Di sini S menghasilkan BA, lalu ini B melakukan penurunan untuk menghasilkan B yang ini. A kita turunkan menjadi BAA, hasilnya BBAA, kemudian di sini A, berarti kita lakukan penurunan A yang ini menjadi AS, hasilnya BBASA. Selanjutnya di sini kita perlu penurunan untuk menghasilkan B, maka S yang ini S menghasilkan BA. Hasilnya untayannya menjadi BBABAA. Selanjutnya di sini setelah B dia A lagi, maka A yang ini kita lakukan penurunan. A menghasilkan A, untayannya menjadi BBABAA. Berikutnya di sini A lagi, berarti A yang ini kita turunkan menjadi AS. Untayannya menjadi BBABAAS. Selanjutnya ini kita perlu melakukan penurunan untuk menghasilkan B. Jadi S kita turunkan menjadi BA, untayannya berubah menjadi BBA, BAA, BA. Dan yang terakhir ini A, kita lakukan penurunan A yang ini menjadi A, BBA, AA, BA. Nah, karena di sini kita bisa melakukan penurunan lebih dari satu kali untuk suatu string masukan untayan yang ini, maka terbukti bahwa CFG ini adalah ambigu. Baiklah, selanjutnya materi teori bahasa dan automata tugas ke-9 yaitu tentang Context Free Grammar atau CFG. CFG ini adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa regular, yang merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Dalam CFG atau Context Free Grammar, setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alpha menjadi beta, di mana alpha adalah produksi dan beta adalah hasilnya. Produksi batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Selanjutnya ada Context Free Language atau CFL, yaitu bahasa yang dihasilkan oleh CFG. CFL ini memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman, khususnya sebagian besar ekspresi aritmatika dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Lalu berikutnya ada Derivation Tree atau pohon penurunan, merupakan representasi grafis untuk penurunan aturan produksi yang diberikan untuk konteks free grammar tertentu. Titik ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi tertentu. Dan derivation tree juga disebut dengan pohon parse. Di sini proses penurunan atau passing bisa dilakukan dengan cara ada dua di sini. Yang pertama adalah leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua ada rightmost derivation, yaitu penurunan terkanan simbol variabel atau variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Selanjutnya tentang ambiguous grammar. Tata bahasa bebas konteks diklasifikasikan berdasarkan jumlah derivation tree dan jumlah stringnya. Berdasarkan jumlah derivation tree, dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ambiguous grammar dan unambiguous grammar. Sebuah konteks free grammar dinyatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu pohon derivasi untuk string masukan yang diberikan, yaitu lebih dari satu pohon derivasi paling kiri atau lebih dari satu pohon derivasi paling kanan. Baiklah,
Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.